Materi kita pertama yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, yang pertama kita pelajari itu tentang konsep nilai mutlak. Di sini ada suatu permasalahan, kalian bisa baca, atau suatu kejadian di sekolah. Nah, dari permasalahan ini dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak itu bisa kita definisikan atau bisa kita artikan dengan jarak atau langkah. Kalau kita berbicara tentang langkah, misalnya 2 langkah ke depan atau 2 langkah ke belakang, itu pasti selalu nilainya positif, tidak pernah negatif. Tidak mungkin min 2 langkah. Berapa langkah kamu maju atau berapa langkah kamu sampai ke tempat itu, saya sampai ke tempat itu negatif 10 langkah, nggak mungkin kan, berarti 10 langkah. Jadi nilai mutlak itu selalu bernilai positif, tidak negatif. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke suatu permasalahan dan kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, ini ada suatu permasalahan dan alternatif penyelesaian. Bisa kita lihat bersama-sama. Seorang anak melakukan kegiatan naik turun tangga dari posisi diam. Nah, kita buat suatu garis bilangan. Nantinya untuk mencari, atau di sini kan disuruh buat sketsa, jadi kita buat garis bilangan. Dari posisi diam berarti anak itu pada titik awalnya itu berada di posisi 0. 0 ini menyatakan posisi diam pada garis bilangan. Anak tersebut naik 5 tangga. Kalau naik itu artinya dia berjalan sejauh 5 langkah ke kanan atau melangkah ke bilangan positif ke kanan. Kalau turun dia mengarah ke kiri atau mengarah ke bilangan negatif. Nah, dia naik 5 tangga berarti 5 tangga ke kanan atau 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi posisi anak tersebut di arah 5. Kemudian turun 3 tangga. Kalau turun kan ke arah kiri atau menuju ke arah bilangan negatif. Jadi turun 3 tangga, 1, 2, 3. Jadi posisinya sekarang di 2. Kemudian dilanjutkan naik 5 tangga. Naik 6 tangga. Jadi kalau naik ke arah kanan lagi, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 langkah atau 6 tangga, jadi 6 langkah ya. Kemudian posisinya sekarang di 8 dan akhirnya turun 9 tangga. Kalau turun berarti dia mengarah ke kiri. Jadi dari posisi 8 ke kiri sebanyak 9 langkah atau 9 tangga. 9 tangga ini kita definisikan dengan nilai mutlak atau langkah, itu sama saja. Jadi dari 8, 9 langkah atau 9 anak tangga ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, posisi akhirnya itu di negatif 1. Nah, ini dari soal 1, 2, dan 3. Buatlah sketsa naik turun tangga anak tersebut. Ini sketsanya ya, sudah jelas di bagian kanan. Tentukan tangga posisi akhir anak tersebut dari posisi semula. Setelah kita cari tadi, posisi akhirnya itu di negatif 1. Kemudian, berapa tangga yang dinaik turuni anak tersebut? Nah, penjelasannya ada di halaman berikutnya. Banyak tangganya itu kita buat lambang nilai mutlak ini garis lurus begini, terus di dalamnya ada bilangan. Jadi anak tangganya tadi 5, negatif 3 ini menyatakan turun ya kalau negatif. Negatif 9 ini turun, kalau positif naik. Jadi nilai mutlak 5 ditambah mutlak negatif 3 ditambah mutlak 6 ditambah mutlak negatif 9. Berapa? Nah, kita cari satu-satu.
Mutlak 5 itu selalu nilainya positif, yaitu 5. Mutlak 5 ini artinya atau bisa kita definisikan jarak bilangan 5 dari 0 itu berapa? Jarak bilangan 5 dari 0 ya 5. Kemudian jarak bilangan negatif 3 dari 0 itu berapa? 3. Jarak bilangan 6 dari 0 itu 6. Jarak bilangan negatif 9 dari 0 itu atau berapa banyak sih bilangan yang kita lalui dari negatif 9 dari negatif 9 ke 0 itu 9. Jadi 5 tambah 3 tambah 6 tambah 9 itu 23 tangga atau 23 langkah. Nah, untuk selanjutnya kalian kerjakan soal pada halaman 6 ini. Sudah jelas ya, penjelasan dan contohnya ada di atasnya. Buatlah sketsa, berarti kalian buat garis bilangan, tentukan langkah posisi akhir sama dengan nomor 2 dan berapa langkah ini sama dengan 3. Kalau ini tangga, ini langkah, jadi sama saja. Jadi yang dihitung mutlaknya. Jadi kalian kerjakan.